Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Bapak Ibu semua jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati Allah SWT, kita bersyukur luar biasa kepada Allah SWT. Hari ini kita berada di penghujung Ramadan kita. Besok adalah puasa terakhir kita. Hari ini kita menjadi apa yang disebut oleh Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kalian semua hendaknya menyempurnakan bilangan dari puasa, lalu bertakbirlah kepada Allah SWT atas hidayah, dan supaya kita semua bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tema kultum malam terakhir ini kita mencoba merenungkan ulang tentang hikmah dua keadaan yang akan kita alami, yaitu Ramadan yang sudah kita lewati, dan insyaallah lusa kita akan melaksanakan Idul Fitri. Dari rangkaian antara Ramadan dan Idul Fitri ini setidaknya ada 3 hal hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa setiap ketaatan itu ujungnya pasti kebahagiaan. Ini yang digambarkan dalam rangkaian ibadah Ramadan kita 29 hari, ada yang 30 hari, dan ditutup dengan Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri Bapak Ibu sekalian? Selama ini kita mengartikan Idul Fitri itu terlalu filosofis. Hari raya kemenangan. Padahal artinya sederhana sekali. Aidun itu hari raya, Fitri itu atau faktor itu makan-makan. Jadi Idul Fitri itu adalah hari raya makan-makan. Tidak ada istilah hari raya kemenangan itu. Sebenarnya itu makna saja, tapi makna terjemah dari bahasanya adalah hari raya makan-makan. Kenapa? Karena itu merespon dari apa yang sudah kita lakukan. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam Idul Fitri itu orang yang tidak bisa makan harus diberi makan melalui syariat apa? Zakat fitrah. Orang yang sudah bisa makan dianjurkan makanannya lebih enak daripada biasanya. Semuanya harus dalam keadaan bahagia. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya bukan hanya dalam karakter ibadah Ramadan saja ujungnya itu adalah kebahagiaan. Semua ibadah pasti di akhirnya itu adalah kebahagiaan. Saya berikan contoh, misalkan ibadah membaca Al-Quran. Kalau Bapak Ibu saking khusyuknya membaca Al-Quran, kadang membuat kita semakin nangis, membuat kita menangis, membuat kita meneteskan air mata. Ketika misalkan kita ketemu dengan ayat siksa, kadang kita menangis. Ketika misalkan dia mulai imam membaca suaranya enak, terus kemudian menjelaskan ayat-ayat kebesaran Allah, kita nangis. Dan itu digambarkan oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan taqsya'iru juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah SWT menurunkan Al-Quran yang kalau hatinya orang-orang yang beriman itu baca Quran itu pasti pucat wajahnya, merinding bulu kuduknya karena takutnya kepada Allah SWT. Ini sebuah ketaatan, baca Quran dengan khusyuk lalu ketakutan. Apakah kemudian Allah akan biarkan orang yang baca Quran ketakutan itu terus menerus? Tidak.
Apa yang dilakukan oleh Al-Quran setelah orang itu benar-benar khusyuk terhadap Al-Quran? Thumma talinu juluduhum. Lalu Allah tenangkan hatinya. Allah buat lapang dadanya. Allah buat bahagia hatinya, tenang hatinya. Setelah dia ada dalam ketakutan. Itu. Ibadah-ibadah yang lain sama. Makanya kalau kita memahami bahwa konsep orang yang melakukan ketaatan ujungnya pasti bahagia, harusnya Ramadan ini dan Idul Fitri ini mengajarkan kita untuk semakin taat. Kalau kita mencari kebahagiaan, maka carilah dalam ketaatan. Karena pada setiap ketaatan itu pasti ujungnya adalah kebahagiaan. Kenapa bisa begitu? Secara teori dua, Pak. Yang pertama, dari sisi kitanya merasa bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Allah SWT. Ada istilah bahasa Madura namanya meaningfulness, ya. Keberartian. Merasa berarti hidup ini. Ketika sholat subuh tepat waktu, ketika bisa bersedekah, ada rasa berarti. Dan itu lebih dari kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya hanya sekedar menikmati materi. Ada rasa senang ketika kita bisa menjadi hamba yang terbaik, memenuhi panggilan Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, bertemu dengan sisi yang lain, yaitu apa? Orang yang semakin taat, hatinya semakin khusyuk. Orang yang khusyuk apa? Kata Al-Quran, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang yang hatinya ada dalam perasaan ngadep, mantep menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menghadap kepada Allah SWT, dia tidak melihat zat Allah, tapi yang dia rasakan adalah kemurahan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Maka bertemulah hati yang merasa sudah memberi yang terbaik kepada Rabb-nya, juga karunia Rabb-nya yang memberikan makrifah atau perkenalan terhadap sifat-sifatnya. Ketemulah dua hal ini, Pak, menjadi suatu yang sigma kebahagiaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, makanya di dalam ayat tentang Ramadan itu Allah SWT di ujungnya seperti yang saya sebut di ayat tadi, Allah mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bersyukurlah di ujung Ramadan itu, di hari Raya Idul Fitri itu. Bersyukur atas apa? Ala ma hadakum. Motif bersyukurnya adalah perasaan jenengan semua selama 30 hari merasa diberi hidayah oleh Allah. Betul tidak? Motifnya dengan bahagianya itu di Idul Fitri itu merasa dimampukan tarawih tiap malam, merasa dimampukan membaca Al-Quran, merasa dimampukan menyelesaikan zakat mal dan zakat fitrah. Itu yang muat bersyukur. Memang ada, Pak, yang bersyukur karena kelambi anyar, karena kumpul ambek dulur keluarga, banyak ada. Tapi tidak ada yang lebih kita syukuri daripada alama hadakum, atas hidayah yang Allah berikan 30 hari itu. Maka semua pasti begitu, Pak. Jenengan habis sholat subuh pasti senang. Kenapa? Merasa alama hadakum, di atas hidayah Allah. Jenengan habis sedekah pasti senang. Kenapa? Merasa ada dalam hidayah Allah. Saya beri contoh satu hadis lagi tentang kenapa ada orang yang melakukan ketaatan ujungnya pasti bahagia. Suatu ketika Nabi bersabda di hadapan para sahabat begini. Kurang 5 menit. Ya. Padahal tipsnya 3 ya. Jadi kalau nanti 5 menit habis berarti cukup 1 saja. Ya. Hikmahnya ada 3. Saya beri contoh satu hadis lagi sebagai penguat. Suatu ketika Nabi itu bersabda di hadapan para sahabat. Semua orang ini sudah ada takdirnya masing-masing. Yang sudah takdirnya neraka, masuk neraka. Yang sudah takdirnya surga, masuk surga. Ketakutan semua sahabat, Pak. Kalau saya lihat wajahnya, ini tidak ada yang takut ini. Sahabat waktu itu ketakutan semua. Lalu mereka mendebat Rasulullah SAW. Ya Rasul, kalau begitu ya tidak usah ibadah saja. Kalau sudah neraka. Ngapain soro-soro tarawih, nanti ada kemulai wis wae neraka ya no? Roko. Juga ngapain ibadah wis bebas saja lah kalau sudah wae surga. Kata Nabi bukan begitu. I'malu kullu muyassaran ila ma khuliqa lahu. Enggak gitu, Mas. Beramal saja, lakukan saja karena semua itu akan dimudahkan sesuai
untuk apa dia diciptakan oleh Allah SWT. Kalau Allah ciptakan dia untuk menjadi penghuni surga, maka dia akan dimudahkan melakukan amalan-amalan penghuni surga. Kalau dia diciptakan tempatnya neraka, maka dia akan selalu ketemu amalan-amalan ahli neraka. Sahabat Pak, ketika bubaran itu, dalam sarah hadisnya mereka itu saling bahagia wajahnya. Apa yang membuat mereka bahagia? Kata mereka, tidak ada yang membuatku lebih bahagia daripada setelah Rasulullah menyampaikan tentang tadi itu. Kenapa mereka bahagia? Mereka ada dalam bayakan alama hadakum, atas hidayah Allah SWT. Dulu saya diciptakan oleh Allah. Di antara makhluknya saya dipilih jadi manusia. Padahal makhluknya bukan hanya manusia. Antara makhluknya yang manusia, saya dipilih yang beriman. Padahal tidak semuanya beriman. Ini pola yang sudah disiapkan. Di antara hamba yang beriman, tidak semuanya bisa melakukan ketaatan. Saya masih dipilih lagi. Dipilih jadi manusia, di antara yang bukan manusia, dipilih jadi beriman, di antara yang tidak beriman, dipilih jadi taat, di antara yang tidak taat. Itu orang yang mereka itu dalam ketaatan, pasti ada bayang-bayang itu. Merasa dapat nikmat di atas hidayah Allah SWT, maka ketaatannya pasti bahagia. Pun Pak, sudah 7 menit. Ya. Hikmahnya 3 sebenarnya. Ya. Boleh saya tambah dikit? Boleh. Ya, kalau jenengan minta ya saya tambahi ya. Nomor 2 adalah yang terakhir, pendek-pendek semua saja lah Pak ya. Nomor 2, saya tidak biasa memperpanjang. Saya itu ketemu dengan takmir masjid yang dia merencanakan tahun depan tidak ada kultum tarawih. Saya tanya kenapa? Soalnya Ustadz itu kadang gak ngerti waktu ya Pak, katanya begitu ya. Sampai jamaah saya bosan. Nah, itu bikin saya, jangan sampai bosan jamaahnya. Nomor 2 Pak, adalah hikmah dari rangkaian Ramadan Idul Fitri adalah dalam keadaan ujian maupun kenikmatan, semua dua-duanya sama-sama menjadi jalan ketaatan. Ya. Dengan sekarang taatnya adalah dengan tidak makan. Tapi besok di Idul Fitri, jangan coba-coba niat puasa di Idul Fitri, maka hukumnya harus makan jenengan. Mau kenyang, mau apa, harus makan. Harus, tidak boleh niat puasa. Kedua-duanya tidak ada yang jelek, sama-sama baik. Yang tidak makan di waktu Ramadan itu baik puasa. Di Idul Fitri makan enak itu juga ibadah. Jadi Al-Quran atau syariat Islam tidak pernah menuntut jenengan harus miskin duluan untuk dekat kepada Allah SWT. Islam juga tidak menuduh jenengan yang ada dalam kekayaan, kenikmatan sebagai orang yang lemah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Allah berikan kaya, silakan taat dengan kekayaan Anda. Tapi saat Allah berikan ujian dan kekurangan, silakan taat dengan ujian dan kekurangan yang Allah takdirkan. Nomor 2, yang terakhir adalah yang harus kita pahami supaya kita bisa bahagia dalam hidup ini adalah fitrah, nikmat dan keterhalangan. Ini yang orang sering lupa, bahwa karakter nikmat di dunia ini adalah harus diawali dengan keterhalangan. Bapak Ibu itu bisa buka puasa enak bukan karena menunya, karena terhalang dulu mulai subuh sampai maghrib. Bapak Ibu itu menikmati opor ayam di hari raya Idul Fitri pagi hari itu bukan karena opornya, tapi karena terhalang dulu selama 30 hari. Ada orang yang tidak mau dalam keadaan seperti ini, sehingga dia merasa harus nikmat terus. Apa yang terjadi ketika dia merasa hidup ini harus nikmat terus? Maka dunia akan mencabut nikmatnya. Dengan cara apa? Kenikmatan yang dia anggap awalnya itu akan langgeng selamanya, yang oleh orang lain dilihat sebuah kenikmatan luar biasa, lama-kelamaan menjadi biasa saja. Jenengan mau seneng rawon kayak apa, akan nikmat kalau makannya seminggu sekali. Betul? Tambah nikmat lagi kalau tidak punya uang baru bisa beli 30 hari sekali. Rawonnya tambah enak. Tapi kalau jenengan pagi rawon, siang rawon, malam rawon, maka tidak enak lagi. Itulah karakter dunia. Kalau kita tidak sadar tentang itu, yang terjadi adalah kita akan kejar terus, tidak ada selesai
sebenarnya. Maka itulah 3 hikmah rangkaian Ramadan dan Idul Fitri. Yang pertama adalah seluruh ketaatan akan berujung kebahagiaan. Yang kedua adalah saat diuji maupun saat dapat nikmat sama-sama bisa menjadi jalan ketaatan. Yang nomor 3 adalah fitrah, bahwa setiap nikmat itu selalu didahului oleh keterhalangan kita dengan nikmat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.